Jadi berdua itu, jadi terkait dengan ini, dengan apa, dengan metode penelitiannya sebenarnya. Jadi metode penelitian khususnya itu di analisisnya, dianalisis apa dengan menggunakan usul fikih itu. Jadi kalau yang usul fikih itu kan paling gampang itu berarti pertama itu dicari ayat Al-Qur'annya. Nah, kalau sudah ketemu ayat Al-Qur'annya berarti nih, nggak kelihatan ini. nggak apa-apa. Jadi kalau sudah ketemu ayat Al-Qur'annya, berarti nanti pakai metodenya tafsir bil ma'tsur. Berarti harus belajar lagi tafsir bil ma'tsur. Apa itu tafsir bil ma'tsur? Tafsir bil ma'tsur itu adalah tafsir ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dengan hadis, ayat Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Nanti ada yang mendahului juga ayat Al-Qur'an dengan pemahaman sahabat, ya. Nah, nanti yang terakhir sekali nanti dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena bahasa itu ya. Nah, itu nanti kalau kita mau mengutip Al-Qur'an. Itu yang pertama tuh, ya. Itu yang pertama. Jadi itu metodenya dia pakai tafsir bil ma'tsur. Kan tafsir itu ada dua. Ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil ma'tsur. Itu yang pertama, ya. Kita pakainya tafsir bil ma'tsur. Walaupun nanti ada sedikit bil ra'yinya itu biasanya kalau dikaitkan dengan masalah itu yang memang dia masih general, yang tidak ada apa sih namanya itu, tidak ada spesifiknya. Jadi BPJS semua ini kan nggak ada nih. Nah, kemudian jual beli tadi namanya apa sih untuk spare part sepeda itu kan nggak ada juga gitu, karena berarti itu dia ada birro'inya, karena di situ ada kiasnya di situ. Nah, oke, itu berarti kalau kita mengutip Al-Qur'an. Berarti kalau mengutip Al-Qur'an itu urutannya itu adalah Al-Qur'an, ayat, kemudian nanti dengan ayat yang lainnya, ya kan? Kemudian nanti dengan hadis, kemudian nanti dengan bahasa Arab. Gitu ya. Kata dulu. Kedua, kalau mamanya kita mengutip hadis, itu berarti juga sama pakai mustalah hadis, pakai ulumul hadis. Jadi pertama hadisnya itu yang paling bagus itu dia dikeluarkan oleh siapa, akhrajahunya itu siapa. Nah, diriwayatkan oleh siapa kalau bisa itu ngambil dari kitab hadis yang yang memang sudah jelas di kutubut tis'ah. Jadi kalau mamanya rawahu Bukhari, berarti kita kalau bisa tuh punya kitab Bukharinya itu minimal itu e-booknya atau PDF-nya, disebutkan cetakannya kapan, tanggal berapa, ya kan? Tanggal nomor hadisnya. Karena setiap cetakan hadis itu dia pasti berbeda-beda. Nah, itu. Nah, setelah hadis selesai, kita dapat nih berarti ada takhrijnya tuh. Ada takhrijnya bahwa hadis ini sahih gitu kan. Nanti ada footnote atau pakai body note itu siapa riwayatnya. Nah, kemudian hadis itu nanti kan biasanya ada disyarah lagi. Mamanya Bukhari itu berarti dia pakai Fathul Bari. Nawawi berarti pakai Sahih Muslim. Kemudian nanti mamanya Tirmidzi itu pakai Tuhfatul Akhwadi. Abu Daud itu ada Aunul Ma'bud fi sarhi Sunan Abi Daud. Nah, itu. Nah, setelah itu baru nanti ada pendapat-pendapat ulama itu dilengkapi semuanya. Itu baru hadis. Nah, setelah hadis dengan Al-Qur'an kan nggak semuanya ada di situ. Nah, tinggal berarti tinggal adilatul ahkamnya itu. Dia mau pakai apa kemarin, pakai uruf atau pakai maslahah atau pakai apa? Atau hanya pemahaman ternyata baik salam itu dibolehkan gitu kan. Nah, pembahasannya itu apa saja tuh? Kalau BPJS kemarin tuh ininya apa tuh? Dasarnya itu apa? Hah? Dasar dari BPJS. Iya, dalil hukumnya. Itu gotong royong. Itu berarti asas gotong royong. Berarti itu boleh atau tidak? Ya. Boleh kalau gotong royongnya, cuma pengelolaannya kan ada yang boros. Ya. Jadi kalau kita itu dua-duanya itu jawabannya mungkin saja, tinggal argumentasinya. Pertama, kalau gotong royong itu boleh, dasarnya itu apa kira-kira yang dijadikan argumentasi? Ta'awun. Nah, ta'awun itu berarti dasar hukumnya apa tuh ta'awun itu? Ayat Al-Qur'annya atau hadisnya? Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian kalau hadisnya? Nah, nanti ditambah lagi dari hadisnya. Terus tadi itu kalau memang ta'awunnya itu, tapi ternyata tadi kan di dalam itu bukan hanya ta'awun, karena adanya keuntungan untuk dia juga. Jadi dia namanya gharar. Nah, jadi pertama itu menetapkan apakah itu memang gharar
gitu kan, apa itu memang horor atau mungkin bukan horor tapi ada sesuatu lain yang nggak diperbolehkan. Nah, itu sangat mungkin juga, gitu kan, umpamanya mungkin ada unsur apa ya, bisa jadi mungkin unsur riba, bisa juga gitu kan ya. Jadi umpamanya nih ya, kalau umpamanya kita berpendapat bahwa itu haram, nah keharamannya itu dari sisi apanya, kenapa haram, apanya nih, apakah horornya, apakah ribanya, atau apa subhatnya. Kalau subhat itu sebenarnya dia bukan hukum. Subhat itu adalah apa ya, bisa dikatakan itu lebih ke arah status, bukan hukum. Jadi karena hukum itu nggak ada subhat, hukum itu ya halal haram. iya, dari mulai halal, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi subhat itu dia sifat sebenarnya, bukan hukum. Iya, sifat. Nah, kalau namanya subhat berarti mungkin lebih ke arah makruh. Nah, makruh itu berarti seperti apa? Apakah makruh ditahrim, makruh yang dekat dengan haram, atau mungkin memang menjadi haram? Kalau haram, dasarnya apa? Dalilnya apa? Argumentasinya itu apa? Gitu kan? Ayat Al-Quran mungkin tadi mengatakan dia secara general saja. Hadis juga tidak secara spesifik ngomongin tentang keharamannya. Oh, mungkin ada fatwa para ulama. Nah, ulama itu ketika memfatwakan mereka dasarnya itu apa? Nah, itu sama. Makanya itu sama juga dengan ketika kita menetapkan hukum rokok itu. Jadi rokok itu hukumnya apa? Oh, di Al-Quran itu tidak ada secara spesifik. Kemudian di di hadis juga nggak ada secara spesifik. Adanya umum di ayat Al-Quran namanya wala tahluka wala apa? Ada yang wala taqtulu anfusakum, ada juga. Kemudian juga apa wa aidakum ila tahlukah, itu ada juga. Kalau la doror yaitu hadis, sama ada kaidah fikih. Nah, itu kan dia sifatnya sebenarnya umum kan, nggak ada spesifik tentang itu. Nah, terus nanti yang mau lebih spesifik lagi seperti apa? Oh, pakai namanya kaidah fikihnya, atau ya sebenarnya pakai ke analogi juga, masuk ke kias juga, bahwasanya yaitu masuk ke dalam sesuatu yang doror, mudorot umpamanya. Nah, seperti yang BPJS itu sama, nah, tadi rokok kan. Nah, kalau BPJS ini gimana nih? Apa yang tadi berarti kalau Padang yang ditemukan apa nih? Apakah dia horor atau riba? Atau apa yang menjadikan umpamanya umpamanya Padang berpendapat bahwa itu adalah haram karena banyak ulama juga menganggapnya itu adalah haram itu. Nah, kenapa haram? Haramnya ada unsur ribanya itu. Ribanya di mana? Ketika kena denda. Nah, berarti nanti definisi denda. Nah, kalau denda itu kan dia sebenarnya masuk ke dalam akadnya itu adalah dain. Akadnya itu adalah utang piutang. Jadi kalau utang piutang kemudian tidak mau membayar, kemudian didenda, itu berarti dia adalah riba jahiliyah. Jadi permasalahannya apakah ketika seseorang itu memberikan iuran BPJS, apakah itu dianggap sebagai utang atau memang dia membeli jasa atau membeli resiko? Nah, itu ya. Jadi kalau mamanya riba, berarti riba itu hanya terjadi pada akad dain, utang piutang, dan jual beli barang-barang sejenis atau barang-barang ribawiyah. Selain itu nanti denda. Nah, dendanya itu juga memang kalau disepakati denda itu akan terjadi ketika memang pada akad utang piutang. Nah, itu nanti argumentasinya jadi harus kuat gitu. Jadi kalau mamanya mamanya menganggap bahwa itu ada denda haram. Dasar bahwa denda itu haram itu apa? Apa ya? Karena emang bertentangan dengan itu yang prinsip dasarnya ta'awun. Kenapa harus didenda kan gitu? Ya karena mereka ta'awun itu sebenarnya nggak sejatinya itu ta'awun. Jadi kadang ucapan, nah nanti masuk ke kaidah fikih ya. Jadi kalau di hadis itu nahnu nahkum bidzawahir. Jadi kita itu menghukum itu ya yang dohir, ya yang nyatanya, bukan omongannya. Omongannya bisa aja tadi ta'awun, gotong royong gitu kan. Kan sekarang banyak partai mereka bilang membela Islam, padahal yang ngomong doang gitu, membela rakyat gitu, padahal kan ngomong doang. Jadi yang kita hukum itu bukan ngomongnya tapi hakikatnya. Walaupun orang mau teriak-teriak bahwa itu adalah gotong royong, gotong royong ta'awun, tapi faktanya itu bukan gotong royong, itu bukan ta'awun gitu. Atau mungkin ada penyimpangan dalam artian itu dia mungkin sebenarnya
sebenarnya gotong royong, cuman masyarakatnya aja mentalnya, karena mental ini kemudian akhirnya menjadi dia itu menjadi apa, menjadi semacam apa ya, semacam jadinya itu ya mencari keuntungan. ngandelin gitu. Iya. Jadi kalau mau sakit aja baru daftar BPJS gitu kan. Caranya. Ya, terus nanti lama nggak setor. Tapi kan mereka juga karena mereka juga pengen untung gitu kan. Nggak Itu mau masuk juga. kategori ini ya, maisir ya. Nah, itu bisa masuk ke maisir kalau kita itu memberikan sedikit mendapatkan banyak tanpa adanya, ya. Jadi tadi bukan riba berarti, atau mungkin ada riba juga, ada maisir. Nah, itu dianalisis secara detail, baru dicari dalilnya, ini argumentasinya, ya. Jadi ya itu seperti itu untuk yang